Shalom anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan ibu. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 1 PB5 mata pelajaran PKN mengenai mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Lalu bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis karya fiksi. Lalu mengenai mata pelajaran SBDP tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nanti di penjelasan materi ibu akan memberikan penjelasan bahasa Indonesia dan SBDP ya. Nanti kita awali dengan doa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan BDR kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, sampai saat ini BDR kami belum selesai ya Bapa, karena sampai saat ini kami masih mengikuti peraturan pemerintah yang belum mengizinkan kami untuk belajar dengan tatap muka. Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, segerakanlah selesaikanlah COVID-19 ini sehingga kami boleh kembali melakukan pembelajaran di sekolah dengan tatap muka, karena kami benar-benar rindu ya Tuhan Yesus. Dan ya Bapa, kami mohon ampun buat dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan hapuskanlah dosa kami agar tidak terhalang berkat kasih karunia kami dan kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka berkat yang berlimpah, umur yang panjang, sehingga mereka mampu mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu ya Tuhan. Ajarilah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang penurut, anak yang saling menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Jangan biarkanlah kami menjadi anak yang nakal, anak yang membangkang. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami. Banyak program-program yang direncanakan oleh guru kami ya Tuhan. Kami mohon berkatilah sekolah kami dan jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, mampukanlah kami untuk BDR ini Tuhan Yesus. Sampai di sini doa kami ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik nak, pertama sekali Ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis karya fiksi. Jenis-jenis karya fiksi itu yang pertama yang Ibu berikan novel. Novel ini karangan fiksi yang menceritakan seorang tokoh utama dengan pro dan kontra, maksudnya yang mendukung dan tidak mendukung di dalam ceritanya. Nah, mulai dari awal hingga akhir, novel memiliki klimaks atau penyelesaian ending yang baik ya nak ya, yang sesuai dengan jalan ceritanya. Nah, contoh novel itu ada di Lan 1990, ada Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Ketika Cinta Bertasbih. Itulah contoh dari karya novel. Inilah nama-nama novelnya, judul novelnya. Yang kedua, roman. Nah, roman ini suatu karya fiksi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh dalam alur cerita. Roman mengandung banyak hikmah dalam ceritanya dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Nah, contohnya itu, hasil karyanya itu Kata Hendak Jadi Lembu atau roman psikologi. Lalu Gadis Empat Zaman atau itu adalah roman percintaan. Sidul Anak Jakarta itu adalah roman dari anak dan remaja. Neraka Dunia itu mengenai roman pendidikan. Lalu Mencari Pencuri Anak Perawan itu mengenai roman kriminal dan detektif. Jenis yang ketiga yaitu cerpen. Cerpen ini karangan fiksi yang isinya jauh lebih sedikit ketimbang roman maupun novel. Namun, cerpen memiliki daya tarik tersendiri karena bisa menjadi pembelajaran awal bagi para penulis dalam membuat sebuah karya tulisan. Itu dia nak ya. Nah, contohnya karyanya itu Cinta Tak Kunjung Tiba, Oh Mama, Oh Papa. Nah, itulah jenis-jenis karya fiksi yang Ibu berikan ya nak ya. Semoga
kamu dapat memahaminya. Dan misalnya Bu, kalau ditanyakan, Bu, apakah puisi, apakah dongeng, lalu apakah film komedi atau drama, sinetron, apakah itu bagian dari jenis-jenis karya fiksi? Ya, itu adalah bagian dari jenis-jenis karya fiksi. Namun Ibu hanya memberikan beberapa saja, tapi tidak menutup kemungkinan yang kamu ketahui dari yang ketiga Ibu berikan ini nanti pada saat ujian masuk, nanti pada saat ujian ada soal tersebut, Ibu harap kamu masih mengingatnya ya, mengenai sinetron itu apa artinya, drama apa artinya, puisi apa artinya, dongeng apa artinya. Dan Ibu harap kamu masih mengingatnya, Ibu pernah menjelaskan materi tersebut ya Nak ya. Itu mengenai bahasa Indonesia. Selanjutnya SBDP tentang tinggi, rendah, nada, dan tanda tempo. Nah, pada materi ini Nak sudah berulang kali Bu jelaskan, dan ini sudah pernah kita pelajari dari semester 1. Ibu akan mengulang kembali supaya kamu mengingatnya dan kamu membuka kembali catatan kamu untuk melengkapinya ya. Nah, tinggi rendah nada ini menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Tinggi rendah nada disebut dengan intonasi. Nah, mengenai tinggi rendah nada itu urutannya Nak, kalau pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Nak ya. Ibu berikan ini dia. Nah, ini dia. Kalau dia pada angka dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia itu disebut kalau 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fas, lalu 5 sol, 6 la, 7 si. Namun perlu kamu kepahami, jika dia pada urutan tinggi nada angka di bawahnya ada tanda titik, itu berarti nadanya rendah. Lalu dia kalau dia tidak ada tanda titik sedang, kalau ada tanda titik di atasnya itu berarti tinggi. Nah, maksudnya semakin ke kiri nada semakin rendah, semakin ke kanan nada semakin tinggi. Itu dia ya Nak ya. Nah, ini dia tinggi rendah nada dalam bentuk balok ya, dalam bentuk balok. Ini dia kalau dia dalam bentuk balok itu C berarti do, lalu D berarti re, lalu E berarti mi, lalu F berarti fa, G berarti sol, A berarti la, B berarti si, lalu C berarti do tinggi. Itu dia Nak. Maknanya juga sama seperti pada tangga nada angka, jika semakin ke kiri nadanya semakin rendah, jika semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Itu dia ya Nak ya. Selanjutnya tanda tempo. Nah, tanda tempo ini tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Macam-macam tanda tempo. Yang pertama tempo lambat, ada tempo sedang, ada tempo cepat. Yang pertama tempo lambat. Ini maksudnya irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan yang perlahan. Nah, pada umumnya irama lambat dipakai untuk dinyanyikan lagu yang sedih, syahdu dan romantis. Lalu tanda tempo ini terbagi lagi. Ada largo artinya lambat, larghetto artinya lambat namun lebih cepat daripada largo. Lalu larghissimo yang artinya sangat lambat. Yang kedua, tempo sedang, maksudnya irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Nah, ini tidak cepat dan tidak lambat. Pada umumnya, lagu yang mempunyai tempo sedang memiliki sifat gembira dan megah. Jenis-jenisnya itu ada moderato, artinya sedang,
Allegro moderato artinya sedikit lebih cepat daripada moderato. Andante yang artinya perlahan-lahan. Andantino yang artinya perlahan-lahan akan tetapi lebih cepat daripada andante. Lalu jenis yang ketiga, tempo cepat. Maksudnya irama lagunya cepat. Umumnya lagu yang bertempo cepat dinyanyikan dengan gembira dan semangat. Nah, tanda tempo ini terbagi atas 3, yaitu allegro artinya cepat, allegretto artinya lebih cepat daripada allegro, vivace yang artinya sangat cepat. Lalu ada contoh lagu nasional Indonesia berdasarkan tanda tempo yang ibu tentukan. Nah, ini ada di hadapan kamu. Ada Maju Tak Gentar tempo cepat, Rayuan Pulau Kelapa temponya lambat, lalu Satu Nusa Satu Bangsa temponya sedang. Nah, ternyata pada judul lagu-lagu ini ada sebagian kamu nyanyikan pada tugas praktek kamu sesuai tanda tempo yang ibu berikan. Nah, demikian pembelajaran kita. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke, anak-anak ibu, untuk tugas kamu itu di halaman 42. Halaman 42 itu mata pelajaran PKN ada 5 gambar. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut, identifikasilah keberagaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Nah, kelima gambar itu caranya kamu foto pakai handphone kamu, setelah itu kamu print. Ya, kamu foto, kamu print, lalu kamu gunting, tempel di buku tugas tema kamu. Setelah kamu tempel, lalu buat nomor 1 di bawahnya apa sifatnya itu apa. Berdasarkan gambar itu, apa yang bisa kamu sampaikan sifat di gambar 1. Lalu selanjutnya di gambar 2, menurut kamu sifatnya bagaimana? Nomor 3, sifatnya bagaimana menurut kamu? Nah, seperti itulah cara mengerjakannya. Itu tugas PKN. Lalu mengenai bahasa Indonesia di halaman 47, itu ada 5 pertanyaan. Halaman 47 sampai halaman 48. Ada 5 pertanyaan, itu bahasa Indonesia. Wacananya itu ada di halaman 44 sampai halaman 46. Nah, wacananya tidak perlu kamu tulis, kamu baca, kamu pahami saja, karena bertujuan dari tugas kamu pertanyaan di halaman 47 sampai 48. Kamu baca terlebih dahulu wacana itu, lalu kamu bisa menjawab soal di halaman 47 dan 48. Nah, itu saja tugas yang Ibu berikan. Demikian pembelajaran kita. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.